Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali dengan saya, Ibu Sumiati. Kali ini saya akan memberikan video pembelajaran tentang jurnal khusus pada perusahaan dagang. Di bagian pertama ini, saya akan menjelaskan tentang jurnal pembelian dan jurnal pengeluaran kas dengan menggunakan sistem fisik atau periodik. Sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam perusahaan besar, sering terjadi transaksi-transaksi yang sejenis dan berulang secara terus-menerus. Misalnya, dalam perusahaan dagang, transaksi pembelian dan penjualan barang itu akan sering terjadi, baik yang dilakukan secara tunai maupun secara kredit. Tidak heran jika sewaktu-waktu untuk kepentingan pengambilan keputusan, itu pimpinan perusahaan memerlukan data pembelian dan data penjualan barang dagangan. Dengan kondisi seperti ini, maka kalau misalnya perusahaan hanya melakukan pencatatan dengan jurnal umum, itu dianggap kurang praktis. Oleh karena itu, untuk kepentingan pengawasan dan kepraktisan pengolahan data, diperlukan suatu buku jurnal yang berfungsi sebagai tempat untuk mencatat semua transaksi yang sejenis. Nah, disinilah diperlukan jurnal khusus. Jadi, jurnal khusus itu adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi khusus yang sejenis. Ada 4 jenis jurnal khusus, ya. Yang pertama adalah jurnal pembelian. Yang kedua, jurnal pengeluaran kas. Yang ketiga, jurnal penjualan. Dan yang keempat adalah jurnal penerimaan kas. Yang pertama, jurnal pembelian. Jurnal pembelian itu adalah jurnal untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan pembelian secara kredit. Ya, jadi kalau misalnya pembeliannya dilakukan secara tunai, itu tidak dicatat ke dalam jurnal pembelian. Tetapi, kalau misalnya pembeliannya dilakukan secara tunai, ini akan dicatat ke dalam jurnal pengeluaran kas. Karena jurnal pengeluaran kas itu adalah jurnal untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran uang tunai. Yang ketiga, jurnal penjualan. Jurnal penjualan itu adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan penjualan secara kredit. Kalau misalnya penjualannya dilakukan secara tunai, maka di sini tidak akan dicatat ke dalam jurnal penjualan. Karena di sini perusahaan akan langsung terima uang. Sehingga kalau terjadi penjualan tunai, ini akan dicatat ke dalam jurnal penerimaan kas. Jadi, jurnal penerimaan kas itu adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan penerimaan uang tunai. Kalau misalnya transaksi-transaksi yang ada di perusahaan tidak bisa dikelompokkan ke dalam jurnal khusus, ya, maka kita masukkan ke dalam jurnal umum. Misalnya, ada retur pembelian atau retur penjualan. Itu dimasukkan ke jurnal umum. Di bagian pertama ini, saya hanya akan menjelaskan tentang jurnal pembelian dan jurnal pengeluaran kas dengan sistem fisik atau periodik, ya. Yang pertama adalah jurnal pembelian. Seperti yang saya jelaskan tadi, jurnal pembelian itu adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan pembelian secara kredit. Jadi kalau misalnya pembeliannya dilakukan secara tunai, tidak dicatat ke dalam jurnal pembelian. Bentuk kolom jurnalnya, di sini saya akan memberikan 2 contoh bentuk kolom jurnal, ya. Yang pertama, di sini bentuk kolom jurnal yang khusus untuk mencatat pembelian barang dagang saja secara kredit. Jadi kalau yang dibeli bukan barang dagang, itu tidak bisa dimasukkan ke dalam kolom jurnal yang seperti ini, ya. Bentuk kolomnya ada kolom tanggal, nomor faktur,
keterangan. Nah, keterangan ini nanti diisi dengan nama kreditur, yaitu nama di mana perusahaan membeli secara kredit, ya. Kemudian kolom referensi dan kolom jumlah. Tapi di sini kolom jumlahnya saya rinci. Ada pembelian debit dan utang dagang kredit. Maksudnya nanti total dari jurnal pembelian ini akan diposting ke dalam buku besar pembelian sebelah debit dan utang dagang di sebelah kredit. Ya, jadi dimasukkan ke dalam dua akun di sini. Kalau misalnya bentuknya mau dibuat ada pembelian debit, utang dagang kredit, kita bikin satu kolom lagi juga nggak apa-apa. Tapi karena di sini jumlahnya sama, makanya saya jadikan satu saja. Ini bentuk yang pertama ya, yang hanya digunakan untuk mencatat pembelian barang dagang secara kredit. Nah, sekarang timbul pertanyaan, kalau misalnya perusahaan menggunakan kolom yang seperti ini, tapi yang dibeli bukan barang dagang, misalnya yang dibeli adalah perlengkapan toko atau peralatan kantor, itu bagaimana pencatatannya? Jawabannya, kalau yang dibeli bukan barang dagang, itu kita mencatatnya ke dalam jurnal umum. Ya, karena tadi saya sudah jelaskan di depan ya, kalau tidak bisa dimasukkan ke dalam jurnal khusus, ya dimasukkannya ke dalam jurnal umum. Ya. Nah, bentuk yang kedua, bentuk dari jurnal pembelian yang kedua ini lebih umum lagi ya. Jadi bisa untuk mencatat pembelian barang dagang maupun pembelian lainnya yang dilakukan secara kredit ya. Bentuk kolomnya, ini ada kolom tanggal, nomor faktur, keterangan, ini diisi dengan nama kreditur ya, atau nama di mana perusahaan berhutang, kemudian referensi, debitnya di sini dirinci, ada kolom pembelian, ini khusus mencatat pembelian barang dagang, kemudian di sini saya kasih contoh perlengkapan toko. Kalau kamu mau bikin bukan perlengkapan toko nggak apa-apa. Misalnya kamu mau buat di sini peralatan kantor nggak apa-apa. Jadi yang kedua ini fleksibel aja, ya. Jadi di sini saya hanya kasih contoh perlengkapan toko. Nah, kemudian ada serba-serbi. Nah, kalau yang dibeli barang dagang, tadi saya sudah bilang dimasukkan ke dalam kolom pembelian. Kalau yang dibeli perlengkapan toko, dimasukkan ke dalam kolom perlengkapan toko nilainya. Tapi kalau yang dibeli bukan barang dagang maupun bukan perlengkapan toko, ini kita masukkannya ke dalam kolom serba-serbi. Misalnya yang dibeli adalah peralatan kantor, ini kita masukkan akunnya ke dalam kolom serba-serbi, jumlahnya juga seperti itu. Yang dibeli perlengkapan kantor, sama, kita masukkan ke dalam kolom serba-serbi. Ya. Kemudian kreditnya utang dagang. Ya. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soal. Nah, di sini saya memberi contoh tentang transaksi pembelian kredit ya. Jadi contoh soalnya, dari kegiatan PD Alfariji selama bulan Juli 2020 diperoleh data mengenai pembelian sebagai berikut ya. Tanggal 3 Juli dibeli barang dagang dari Yude Samsi sebesar 10 juta rupiah, faktur nomor S02, syaratnya 2/10 N/30. Jadi kalau pembelian dengan syarat, ini berarti pembeliannya dilakukan secara kredit, ya. Kalau kita lihat di sini, yang dibeli barang dagang, pasti kita masukkannya ke dalam kolom pembelian, ya. Jadi cara pembuatan jurnalnya, tanggal 3, nomor fakturnya tadi ada S02, kita pindahkan ke sini. Keterangan jadi diisi dengan nama kreditur, yaitu UD Samsi. Debit masuk ke dalam kolom pembelian karena yang dibeli barang dagangan senilai 10 juta. Kreditnya masuk ke dalam kolom utang dagang 10 juta. Berikutnya tanggal 8. Dibeli perlengkapan toko dari toko Pratama sebesar 800.000. Faktur nomor L025. Maka pencatatan ke dalam jurnal pembeliannya tanggal 8, nomor fakturnya L025, keterangannya, nah di sini nama krediturnya adalah toko Pratama, jadi kita pindahkan namanya. Toko Pratama. Di sini yang dibeli perlengkapan toko, kita masukkan ke dalam kolom perlengkapan toko, senilai 800.000. Kreditnya utang dagang
800.000. Berikutnya tanggal 15. Dibeli barang dagang dari UD Mekar sebesar 15 juta rupiah. Faktur nomor M17. Syarat 2/10 N/30. Ya. Maka cara pengisian ke dalam jurnalnya tanggal 15, keterangannya nomor fakturnya M17, keterangan diisi dengan nama kreditur UD Mekar. Nah, di sini yang dibeli barang dagang, makanya dimasukkan ke dalam kolom pembelian. Senilai 15 juta, kemudian utang dagang 15 juta dikredit. Berikutnya tanggal 20. Dibeli dari toko Pratama peralatan kantor sebesar 1 juta rupiah dan perlengkapan kantor sebesar 600.000. Faktur nomor 301. Ya. Maka cara pengisian ke dalam jurnal pembeliannya tanggal 20, nomor fakturnya 301. Keterangannya diisi dengan nama kreditur toko Pratama. Nah, kita lihat di sini. Yang dibeli adalah peralatan kantor dan perlengkapan kantor. Kolom yang berdiri sendiri itu ada kolom pembelian dan perlengkapan toko. Berarti untuk transaksi tanggal 20 ini dimasukkan ke dalam kolom serba-serbi. Kita tulis nama akunnya. Yang pertama, peralatan kantor. Kita tulis nilainya 1 juta. Kemudian perlengkapan kantor, nilainya 600.000. Sehingga dikredit utang dagangnya menjadi 1.600.000 rupiah. Berikutnya tanggal 22. Dibeli barang dagang dari UD Samsi sebesar 12 juta rupiah. Faktur nomor 5 nomor S31. Syarat 2/10 N/30. Jadi cara pembuatan ke dalam jurnalnya, ya, di sini tanggal 22, nomor fakturnya S31, keterangannya diisi dengan UD Samsi, karena yang dibeli barang dagangan masuk ke dalam kolom pembelian, senilai 12 juta. Kreditnya utang dagang 12 juta. Nah, yang terakhir di sini contoh transaksinya tanggal 25. Dibeli perlengkapan toko dari toko Pratama sebesar 1 juta rupiah. Faktur nomor L072. Maka cara pembuatan jurnalnya tanggal 25, nomor faktur L072, keterangan diisi dengan toko Pratama, debit ke kolom perlengkapan toko, ada kolomnya sendiri kan, 1 juta, kreditnya utang dagang 1 juta. Kalau sudah selesai, maka tiap kolom ini dijumlah. Untuk pembelian, totalnya 37 juta. Untuk perlengkapan toko, 1.800.000. Untuk serba-serbi, 1.600.000. Dan untuk utang dagang, 40.400.000 rupiah. Yang kedua adalah jurnal pengeluaran kas, ya. Jurnal pengeluaran kas itu adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran uang tunai. Bentuk kolomnya ada kolom tanggal, nomor cek, keterangan. Nah, keterangan di sini diisi dengan untuk apa saja kas dikeluarkan. Tapi kalau misalnya kas itu dikeluarkan untuk pembayaran hutang, maka kolom keterangan ini harus diisi dengan nama kreditur. Ya, harus diisi dengan nama kreditur kalau kita mengeluarkan uangnya untuk pembayaran hutang. Ya. Kemudian ada kolom referensi. Nah, debitnya ini ada kolom utang dagang. Ini kalau kita bayar utang, ya, perusahaan membayar utang. Terus ada kolom pembelian. Ini kalau kita membeli barang dagang secara tunai. Kemudian serba-serbi. Ini kalau kita mengeluarkan uang bukan untuk bayar utang dagang maupun bukan untuk beli barang dagang.
dia dimasukkan ke dalam kolom serba-serbi. Kemudian kreditnya ada kolom potongan pembelian dan kolom kas. Nah, untuk lebih jelas tentang jurnal pengeluaran kas, sekarang kita langsung ke contoh soalnya. Berikut ini saya akan memberikan contoh tentang transaksi pengeluaran kas milik PD Alparigi. Dari kegiatan PD Alparigi selama bulan Juli 2020, diperoleh data mengenai transaksi pengeluaran kas sebagai berikut. Tanggal 1 Juli, dikeluarkan cek nomor B055 untuk gaji karyawan sebesar 5 juta. Nah, untuk transaksi yang pertama di sini, PD Alparigi mengeluarkan uang atau mengeluarkan cek untuk bayar gaji karyawan. Berarti analisa jurnal kita kan akan ada beban gaji di sebelah debit dan akan ada kas di sebelah kredit senilai masing-masing 5 juta. Maka cara pengisian ke dalam jurnal pengeluaran kasnya tanggal 1, nomor ceknya B055, keterangannya pembayaran gaji. Nah, debitnya kita masukkan ke dalam kolom serba-serbi. Kita tulis nama akunnya, beban gaji, nilainya 5 juta, kreditnya kas 5 juta. Ya. Berikutnya tanggal 6. Dibayar dengan cek nomor B056, premi asuransi untuk masa 1 tahun sebesar 1.200.000. Nah, di sini PD Alparigi mengeluarkan uang untuk membayar asuransi selama 1 tahun. Nah, pembayaran asuransi untuk 1 tahun ini biasanya kita sebut sebagai asuransi dibayar di muka atau persekot asuransi. Jadi kalau kita analisa di sini nanti akan ada persekot asuransi di debit dan akan ada kas di kredit. Ya, atau kalau kita masukkan ke dalam jurnal pengeluaran kas menjadi tanggal 6, nomor ceknya kita isi dengan B056, keterangannya diisi dengan pembayaran asuransi. Atau boleh juga kamu isi langsung aja di sini persekot asuransi, itu nggak apa-apa, langsung nama akun. Debitnya ke kolom serba-serbi. Kita tulis nama akunnya persekot asuransi. Kreditnya kas. Masing-masing nilainya Rp1.200.000. Berikutnya tanggal 10. Dibeli barang dagang sebesar Rp11.500.000. Ditambah biaya angkut Rp100.000. Dibayar dengan cek nomor B057. Nah, ini perusahaan melakukan pembelian secara tunai, ya, pembelian barang dagang secara tunai dan ada ongkos angkutnya. Karena yang dibeli barang dagang nanti akan dimasukkan ke dalam kolom pembelian, ya. Atau kalau kita analisa di sini nanti akan ada di debit pembelian senilai Rp11.500.000, akan ada beban angkut pembelian senilai Rp100.000, kreditnya pasti totalnya, ya. Jadi Rp11.600.000. Ya, atau kalau kita masuk ke dalam jurnal pembelian menjadi tanggal 10, keterangannya, nomor ceknya dulu ya, nomor ceknya B057, keterangannya diisi dengan pembelian tunai, debit karena yang dibeli barang dagang dimasukkan ke dalam kolom pembelian senilai Rp11.500.000. Kemudian tadi kita bayar ongkos angkut juga tadi di sini. Kita tulis nama akunnya, beban angkut pembelian, nilainya Rp100.000. Kreditnya kas Rp11.600.000. Berikutnya tanggal 13. Dibayar dengan cek nomor B058 kepada UD Samsi atas pembelian tanggal 3 Juli 2020. Faktur nomor S02 sebesar Rp10 juta dengan syarat 2/10 N/30. Jadi di sini maksud soal ini di tanggal 13 PD Alparigi ini bayar utang kepada UD Samsi. Karena di sini PD Alparigi membeli barang dagang kepada UD Samsi di tanggal 3 Juli. Ya, ada syaratnya di sini 2/10 N/30. Maksudnya kalau misalnya kita beli tanggal 3 Juli, maka kita bakal dapat potongan 2% kalau kita bayarnya itu paling lambat 10 hari setelah tanggal 3 Juli. Berarti paling lambat tanggal 13 Juli, ini kita dapat potongan 2%. Ya.
kalau kita lihat di sini, kita bayar tanggal 13 Juli. Berarti kita masih dapat potongan di sini. Maka cara mencari potongannya, ya, pertama kita tulis dulu nominal utangnya berapa. Nominal utangnya di sini ada 10 juta. Kemudian kita ingat di sini, transaksi ini pernah ada retur tidak? Kalau ada, nilainya harus dikurangi dulu dengan retur. Tapi kalau nggak ada, kita bisa langsung mencari nilai potongannya dari nilai utang ini. Ya, di sini retur pembelian tadi kan nggak ada ya. Maka di sini potongan pembeliannya, ini kita dapat 2%, karena di sini ada syarat 2/10 ya. 2% dikali nominal utang 10 juta. Nilainya 200.000. Sehingga yang kita bayar, ini 10 juta dikurang 200.000 menjadi 9.800.000, itu yang kita bayar. Ya, maka cara pengisian ke dalam jurnalnya, nanti kita akan membutuhkan akun utang dagang yang berkurang, senilai nominal utangnya 10 juta. Kemudian kita butuh kolom juga potongan pembelian di sini, 200.000, dan kolom kas yang berkurang hanya 9.800.000. Ya, atau kalau kita masukkan ke dalam jurnal pengeluaran kasnya menjadi tanggal 13, keterangan B058, maaf, nomor ceknya B058, keterangan diisi dengan UD Samsi, debit kolom utang dagang senilai nominal utangnya 10 juta, kreditnya potongan pembelian 200.000, dan kas 9.800.000. Bisa dipahami ya? Berikutnya tanggal 15. Dibayar rekening listrik dan telepon sebesar Rp500.000. Nah, di sini perusahaan kita atau PT Alfariji mengeluarkan uang untuk bayar listrik dan telepon. Maka analisanya nanti debit ada butuh beban listrik dan telepon, kreditnya ada kas. Atau kalau kita masukkan ke dalam jurnal pengeluaran kas, ya, cara pengisiannya berarti tanggal 15. Di sini tidak mengeluarkan cek ya, makanya langsung keterangannya aja. Pembayaran listrik dan telepon. Atau kamu isi dengan beban listrik dan telepon, di sini juga nggak apa-apa di keterangannya. Ya, langsung ke kolom serba-serbi, beban listrik dan telepon, nilainya 500.000. Kreditnya kas 500.000. Berikutnya tanggal 17. Dibayar kepada toko Pratama faktur nomor L025 sebesar 800.000 secara tunai. Nah, di sini PD Alfariji bayar faktur. Berarti di sini PD Alfariji sama aja bayar utang kepada toko Pratama secara tunai. Ya, nggak ada potongan di sini. Sehingga sama aja nanti utang dagang ke toko Pratama berkurang di debit, kas berkurang di kredit. Ya, masing-masing 800.000. Atau cara pengisian ke dalam jurnal pengeluaran kasnya menjadi tanggal 17, keterangan nama kreditur yaitu toko Pratama, debit kolom utang dagang 800.000, kredit kolom kas 800.000. Nah, berikutnya tanggal 25. Dibayar dengan cek nomor B059 kepada Udi Mekar atas pembelian tanggal 15 Juli 2020. Faktur nomor M17 sebesar 15 juta rupiah dengan syarat 2/10 N/30 di sini ya. Jadi kalau kita lihat di sini fakturnya tanggal 15 Juli, ada syarat 2/10. Berarti 15 ditambah 10 tanggal 25. Pas di sini masih dapat potongan 2%. Maka di sini kita harus cari dulu nilai potongannya berapa. Caranya sama kayak transaksi tanggal 13 tadi. Pertama ada nominal utangnya dulu, 15 juta. Kemudian kita ingat apakah pernah ada retur atau tidak. Kalau nggak ada berarti langsung cari nilai potongannya aja. Jadi potongan pembeliannya 2% dikali nominal utang. Ya, 2% dikali 15 juta, nilainya 300.000. Sehingga yang kita bayar hanya 14.700.000. Maka di sini nanti karena kita bayar utang di sini debit kita butuh kolom utang dagang, kreditnya butuh kolom potongan pembelian sama kolom kas. Ya, masing-masing nilainya sesuai dengan yang tercantum di sini. Ya. Jadi cara pengisian ke dalam jurnal pengeluaran kasnya tanggal 25, nomor cek B059, keterangan UD Mekar, debit kolom utang dagang 15 juta,
kredit kolom potongan pembelian 300.000 dan kas 14.700.000 rupiah. Berikutnya tanggal 28. Dibeli barang dagang ya sebesar 8 juta rupiah. Dibayar dengan cek nomor B060. Ya, di sini berarti dilakukan pembelian secara tunai, pembelian barang dagang secara tunai. Ya, berarti debit butuh kolom barang dagang pembelian, kredit butuh kolom kas di sini. Jadi cara pengisian ke dalam jurnal pengeluaran kasnya tanggal 28, nomor ceknya B060, keterangan pembelian tunai. Debit kolom pembelian 8 juta, kredit kolom kas 8 juta. Berikutnya tanggal 30. Dikeluarkan cek nomor B061 untuk keperluan pribadi Tuan Paris sebesar 3 juta rupiah. Nah, di sini PD Alfariji mengeluarkan cek tapi untuk keperluan pribadi si pemilik. Keperluan pribadi si pemilik itu namanya prive. Ya. Jadi cara pengisian di tanggal 30 ini tanggal 30 nomor ceknya B061, keterangan prive Tuan Faris, debitnya ke serba-serbi. Kita buat prive Tuan Paris senilai 3 juta, kemudian kreditnya kas 3 juta. Dan yang terakhir, tanggal 31 Juli, dibeli perlengkapan toko dari toko Pratama sebesar 500.000 secara tunai. Ya, di sini pembelian perlengkapan secara tunai. Akan ada akun perlengkapan di sebelah debit, perlengkapan toko di debit ya, di kreditnya ada kas. Cara pengisian ke dalam jurnal pengeluaran kasnya, tanggal 31, keterangan perlengkapan toko, boleh pembelian perlengkapan toko, nggak apa-apa keterangannya. Debit ke kolom serba-serbi, nama akunnya perlengkapan toko, senilai 500.000, kreditnya kas senilai 500.000. Kalau sudah, kolom-kolomnya ini dijumlahkan. Utang dagang kita jumlah di sini, nilainya 25.800.000. Pembelian kita jumlah 19.500.000. Serba-serbi dijumlahkan 10.300.000 rupiah. Potongan pembelian dijumlahkan juga di sini 500.000 dan kas kita jumlahkan 55.100.000 rupiah. Nanti total debit sama total kredit ini harus sama, ya. Baiklah, yang terakhir di sini saya akan memberikan contoh bagaimana kalau transaksi itu ada retur pembeliannya, ya. Bagaimana cara pencatatan retur pembeliannya dan bagaimana cara ketika terjadi pembayaran hutang kalau ada retur pembelian, ya. Di sini contohnya di bawah ini adalah transaksi yang terjadi pada PD Rena di bulan September 2020. Tanggal 12 September dibeli barang dagang dari PT ABC sebesar 20 juta. Faktur nomor G552, syarat 2/10N/30. Ya, di sini beli kredit ya. Maka cara mencatatnya ke dalam jurnal pembelian, ini tanggal 12, nomor fakturnya G552, keterangan PT ABC, debit ke kolom pembelian 20 juta, kredit kolom utang dagang 20 juta. Berikutnya di tanggal 14. Dikirim nota debit nomor ND032 kepada PT ABC untuk barang yang dikirim kembali senilai Rp500.000 karena rusak. Di sini maksudnya PD Rena ini mengirimkan nota debit kepada PT ABC. Dia menyatakan kalau dia itu mengembalikan barang dagangnya karena rusak yang sudah dibeli kepada PT ABC. Ini timbul retur pembelian namanya. Ya. Karena di sini retur pembelian, maka dicatatnya ke dalam jurnal umum. Ya, cara pengisian ke dalam jurnal umumnya,
tanggal 14, nomor buktinya di sini ND 032 ya. Analisa jurnalnya karena di sini kita mengembalikan barang yang sudah kita beli, ini utang dagang kita jadi berkurang di sebelah debit. Jadi ada utang dagang berkurang di debit senilai Rp500.000. Kreditnya akan ada akun pembelian sebenarnya di kredit, artinya pembeliannya berkurang. Tapi pembelian berkurang karena retur, itu nama akunnya adalah retur pembelian dan pengurangan harga. Makanya di sini nama akunnya retur pembelian dan pengurangan harga di sebelah kredit. Tapi sebenarnya sama aja kayak pembelian berkurang gitu loh. Ya. Jadi saya ulangi, kreditnya nama akunnya retur pembelian dan pengurangan harga di kredit senilai Rp500.000. Ya. Keterangannya ada, kita tulis di sini nama krediturnya PT ABC. Kita kasih keterangan. Ya, bisa dipahami ini ya. Kalau ada retur, ingat aja kalau ada retur awalnya kita beli secara kredit, maka akan ada akun utang dagang di sebelah debit dan akan ada akun retur pembelian di sebelah kredit ya. Berikutnya tanggal 22 September. Dibayar dengan cek nomor B059 kepada PT ABC atas pembelian tanggal 12 September 2020, faktur nomor G552. Nah, di sini di tanggal 22 PD Rena bayar utang kepada toko PT ABC. Di tanggal 12 berarti pas masa potongan. Tapi ingat, di sini kita bayar utangnya udah nggak 20 juta lagi. Karena apa? Di sini PD Rena sudah mengembalikan barang dagang senilai 500.000. Berarti hutangnya sudah berkurang 500.000. Ya, jadi cara perhitungannya, pertama ada nominal utang dagang dulu 20 juta. Kemudian ada retur pembelian 500.000. Jadi nilai utangnya menjadi 19.500.000. Nah, potongannya itu dikalikan dengan sisa utang. Jadi potongan itu ngitungnya potongannya 2% dari 19.500.000. Nilainya menjadi 390.000 potongannya kan. Jadi yang dibayar itu hanya 19.110.000. Ya. Jadi nanti cara memasukkan ke dalam jurnal pengeluaran kasnya nanti akan ada utang dagang di sebelah debit, tapi nilainya bukan 20 juta lagi. Ingat ya, karena ada retur menjadi 19.500.000. Kemudian kreditnya kita butuh kolom potongan pembelian 390.000 dan kas di kredit 19.110.000. Ya. Atau kita lihat di sini jurnal pengeluaran kasnya, cara pengisiannya tanggal 22, nomor ceknya B059, keterangan PT ABC, debit kolom utang dagang, senilai sisa utang 19.500.000, kreditnya potongan pembelian 390.000, dan kas 19.110.000 rupiah. Demikianlah video pembelajaran dari saya. Semoga video pembelajaran ini mudah dipahami. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment, serta share ya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.